Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan rezeki sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar." Kedua kalinya tak lupa kita aturkan selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kesyirikan menuju terang menerangnya tauhid, atau dengan kata lain minaz zulumat ilan nur. Selanjutnya tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Aidul Fitriawan MAG sebagai dosen dalam mata kuliah pemikiran hadis orientalis. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pemikiran Nabi Abbad. Yang pertama, biografi Nabi Abbad. Biografi beliau, nama beliau adalah Nabi Abbad. Dilahirkan di Mardin, sebelah barat daya Turki pada bulan Januari 1897. Sejak kecil, Abbad telah melakukan perjalanan berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, hingga pada akhirnya pada tahun 1907 sampai di Bombay, India, dan menetap di sana. Kemudian Abbad mengenyam pendidikan dari sekolah Inggris yang ada di Bombay, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1915. Selama Perang Dunia Pertama, Abbad kembali ke India, kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Isabella, yang kemudian menggabungkan diri dengan Universitas Al-Lahab dan lulus dengan gelar BA pada tahun 1919. Setelah lulus, Abbad kemudian mengikuti keluarganya pindah ke Boston. Di Universitas Boston, ia mendapat gelar MA pada tahun 1925 dan kemudian bergabung di Departemen Pendidikan Asboy. Kemudian beberapa karya Nabi Abbad, di antaranya adalah The Rise of the North Arba'in, dan kemudian ada Orientalis, dan kemudian masih banyak sekali karya-karya beliau. Kemudian pemikiran beliau, pemikiran Nabi Abbad dalam ilmu hadis. Dilihat dari spek terjadinya di dunia intelektual, nama Nabi Abbad patut diperhitungkan, memiliki keseriusannya dalam mempelajari teks-teks kuno, manuskrip Arab, dan dibuktikan dengan beberapa karyanya sehingga mampu menjadikan Nabiya sebagai seorang profesor yang sangat menaruh antusias besar dalam mengkaji kebudayaan Islam, termasuk Al-Quran dan hadis. Dalam kajian studi ilmu hadis, Nabi Abbad mendefinisikan hadis sebagai segala yang berasal dari Muhammad SAW yang berupa perkataan ataupun perbuatan. Kemudian Nabiya memperluas maknanya dengan mengatakan bahwa segala yang berasal dari sahabat juga bisa dikatakan sebagai hadis. Meskipun terkadang disebut dengan asar sahabah, maka dalam hal ini Abbad hanya membatasi sumber hadis hingga pada masa sahabat saja. Ditambah lagi dengan keyakinan Nabi Abbad bahwa hadis murni berasal dari Nabi Muhammad SAW yang diperuntukkan untuk umat Islam sebagai solusi dan pandangan hidup. Menurut Abbad, cakupan
term sunnah sangat luas yang meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, term sunnah tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan dalam dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga mencakup apa yang dilakukan dan dipraktikkan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu dua khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian kata sunnah juga mencakup kepada hal-hal yang berhubungan dengan administrasi pendekatan atau pemerintahan dan praktik-praktik ilegal. Kemudian sunnah juga melibatkan dokumen-dokumen pemerintahan yang berisi petunjuk. Kemudian teori eksklusif isnad dan isnad famili. Sebelum membahas tentang teori eksklusif isnad dan isnad famili, maka terlebih dahulu kita harus memahami isnad itu apa. Kata isnad merupakan salah satu istilah yang berhubungan dengan sanad yang memiliki arti menyandarkan atau pengembalian ke asal, sehingga dapat dia diartikan sebagai proses penyandaran matan hadis kepada orang yang mengucapkannya, yaitu tentang cara periwayatan hadis yang dilakukan oleh para periwayat yang terdapat dalam sanad. Kemudian Abbad berpendapat bahwa para sarjana barat tidak memahami hadis secara tepat, menyebabkan mereka berkutat pada perhatiannya kepada transmisi lisan sebagai dasar argumentasi dalam kajian-kajian mereka. Terminologi Arab atas bahan-bahan tulisan dan isnad juga salah dipahami oleh mereka. Kemudian menurut Nabi Abbad, pengakuan para kolektor hadis awal tentang lebih banyaknya hadis yang tidak sahih itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa adanya pemalsuan hadis secara masif. Menurutnya, ini akibat dari kritik isnad yang dikembangkan, bukan matan. Kemudian teori eksklusif isnad dan isnad famili adalah dua teori yang dikemukakan oleh Nabi Abbad. Kemudian kita lanjut tentang pengertian teori eksklusif isnad dan isnad famili. Adapun eksklusif isnad adalah eksklusif isnad ini juga bisa dikatakan dengan ledakan sanad. Nah, eksklusif isnad ini adalah terjadinya periwayatan hadis secara besar-besaran yang dilakukan oleh para periwayat hadis dari abad pertama sampai abad ke-3 Hijriah. Kemudian Abbad mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1 sampai 2000 nama sahabat dan tabi'in yang terlibat dalam rantai periwayatan hadis, yaitu masing-masing dari mereka meriwayatkan hadis rata-rata dan 2 sampai 5 hadis, dan kemudian meriwayatkan ke tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Dan kemudian yang kedua, teori beliau yaitu isnad famili. Teori ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu isnad famili dan isnad non famili. Isnad famili disusun dengan formula son and the son, so and the son, so and the so, yang artinya hadis diriwayatkan dari ayah dan dari kakek. Hal ini diartikan bahwa meriwayatkan hadis kepada orang tertentu yang memiliki hubungan darah dengannya atau kerabat yang dekat dengannya. Berdasarkan pendapat Abbad, mengambil kesimpulan bahwa isnad famili dan isnad non famili adalah ketika periwayatan hadis hanya diriwayatkan kepada orang tertentu. Pertama, hadis diriwayatkan dari jalur atas ke bawah, yaitu antara ayah kepada anaknya. Kemudian yang kedua, periwayatan hadis dilakukan melalui jalur samping. Dalam konteks ini periwayatan hadis meriwayatkan hadis kepada keponakannya. Kemudian yang ketiga, hadis diriwayatkan kepada orang yang tidak memiliki hubungan nasab namun memiliki kedekatan khusus,
misalnya majikan dengan budaknya ataupun guru dengan muridnya. Adapun isnad non famili kebalikan dari isnad famili, yaitu ketika jalur periwayatan hadis tidak meriwayatkan kepada seorang yang memiliki kedekatan khusus dengan periwayat hadis, baik dari segi hubungan darah ataupun hubungan murid dan guru. Kemudian yang kedua di sini saya mengangkat tokoh Mustafa Al-Azami. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Mustafa Al-Azami. Beliau lahir di kota Mano di India Utara pada tahun 1932. Nama Azami merupakan nisbat dari daerah Azamgarh. Azami berasal dari kota Mau, distrik Azamgarh, negara bagian utara di India. Jadi nama Azami bukan nama marga, tetapi nisbat dari daerah asalnya. Ayah dari Mustafa Azami adalah seorang yang mencintai ilmu dan pembenci penjajahan, serta tidak menyukai bahasa Inggris. Sifat ayahnya ini juga turut serta dalam mempengaruhi perjalanan studi Al-Azami, di mana ketika Mustafa masih kecil atau ketika dia masih di SLTA, beliau disuruh pindah oleh ayahnya ke sekolah Islam yang menggunakan bahasa Arab. Dari sinilah Mustafa Al-Azami belajar hadis. Setelah tamat dari sekolah Islam, Azami kemudian melanjutkan studinya di Deoband, sebuah perguruan terbesar di India yang juga mengajarkan studi Islam. Hingga pada tahun 1952 beliau dapat menamatkan studinya, lalu kemudian melanjutkan studinya ke Fakultas Bahasa Arab, jurusan Tadris di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Setelah lulus pada tahun 1955 dan memperoleh ijazah Al-Alimiyah di Universitas Al-Azhar, beliau kemudian pulang ke kampung halamannya atau ke tanah airnya, yaitu di India. Pada tahun 1956, Azami diangkat sebagai dosen bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab di Qatar. Kemudian pada tahun 1957, beliau ditunjuk sebagai sekretaris perpustakaan nasional di Qatar, yaitu di Dar Al-Kutub Al-Qatariyah pada tahun 1964. Kemudian Azami melanjutkan studinya lagi di Universitas Cambridge, Inggris, sampai meraih gelar doktor atau PhD. Kemudian adapun karya beliau antara lain ada Studies in Early Hadith Literature, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Dan kemudian di sini ada kritik orientalis terhadap hadis. Dan di sini ada beberapa tokoh yang mengkritik hadis, di antaranya ada Ignaz Goldziher yang merupakan seorang orientalis yang sangat berpengaruh dan terkenal. Adapun beberapa kritiknya terhadap hadis, di antaranya yang pertama ada pendapatnya yaitu secara tegas membantah orientitas sebuah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ia membedakan antara hadis dan sunnah sesuai dengan pemikiran orientalis. Menurutnya, hadis adalah akibat dari pertumbuhan dan perkembangan Islam secara sosial dan historis selama 2 abad pertama. Kemudian sunnah menurutnya adalah peraturan praktis yang muncul sebab kebiasaan umat Islam saat itu di ranah ibadah ataupun hukum. Dan masih banyak lagi pendapatnya tentang hadis atau kritik-kritiknya tentang hadis. Kemudian tokoh yang kedua yang mengkritik hadis ada Jonas Scap. Adapun Jonas mengakui bahwa pemikirannya dalam hadis sejalan dengan apa yang dipikirkan dahulu, yaitu Ignaz Goldziher.
menurutnya hadis yang digunakan umat Islam merupakan bukan dari Nabi, karena dari sisi hukum yang mana menurutnya adalah hanya proyek ulama yang mencoba menyandarkan nama Nabi Muhammad SAW. Dan dua pemikir itu dikritik balik oleh Mustafa Al-Azami. Yang pertama tentang Jonas Cap. Kritik yang disampaikan oleh Jonas Cap bahwa sanad adalah buatan orang-orang belakang karena tidak terdapat dalam kitab-kitab seperti Al-Muwatta dan Al-Umm. Azami membantah hal ini karena yang diteliti oleh Skat adalah kitab-kitab fikih, bukan kitab-kitab hadis. Kitab-kitab tersebut tidak cocok dijadikan acuan penelitian hadis karena langsung menuliskan hadis dari sumber pertama dan tidak menuliskan sanadnya agar mempersingkat uraian dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian menurut Al-Azami, kekeliruan dan kesesatan Skat dalam karyanya itu disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, sikapnya yang tidak konsisten dalam berteori dan menggunakan sumber rujukan. Kemudian yang kedua, bertolak dan asumsi-asumsi dengan asumsi-asumsi yang keliru dan metodologi yang tidak ilmiah. Kemudian yang ketiga, salah dalam menangkap dan memahami sejumlah fakta. Kemudian yang keempat, ketidaktahuannya akan kondisi politik dan geografis yang dikaji. Kemudian yang kelima, salah paham mengenai istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama Islam. Dan mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.